Nah, ini kelarutan dan hasil kali kelarutan. Ya, udah pada lihat semuanya? Udah dapat? Udah. Oke, ini Ada. dari Fire Learning. Nah, kemudian yang buat itu adalah saya ya, namanya mungkin untuk siswa-siswa yang belum kenal, nama saya Hari ya, dan yang itu adalah Hari Hermawan. Oke, nah ini untuk, nah pertama ya, ini kan tadi judulnya itu larutan, nah kelarutan sama hasil kali kelarutan. Di sini ada kelarutan, ya itu kelarutan ini dilambangkannya dengan S. Nah kelarutan itu apa tadi? Kelarutan itu kan adalah banyak zat yang dilarutkan dalam larutan ya, atau dilarutkan dalam pelarut. Oke, di sini gampangnya mah gini sih, mungkin kalian udah pada tahu lah ya, itu ada yang lambang M. Ingat M itu apa? M itu adalah molaritas. Jadi kalau misalkan kalian nanti di soal-soal itu nemukan M, berarti itu sama aja dengan S ya, atau sama aja dengan kelarutan. Nah rumusnya juga mungkin masih ingat kan, rumusnya apa? Mol dibagi liter. Oke, iya, mol per liter. Nah, gitu ya. Berarti gampang lah ya. Nah, ini mah kan rumus yang udah familiar kan. Nah, atau familiar lah kalau di kimia. Oke. Sekarang kali kelarutan atau KSP. Nah, sebenarnya kalau dalam bahasa Inggrisnya, nah itu KSP itu kepanjangannya K-nya itu adalah konstanta, gitu ya. S-nya adalah solubility, kemudian P-nya itu adalah produk. Konstanta tahu kan? Konstanta itu adalah tetapan ya. S itu solubility, maksudnya apa? Tadi yang ini. Solubility itu artinya kelarutan. Sedangkan P itu produk hasil. Nah di Indonesia kan itu jadi hasil kali kelarutan. Sebenarnya secara ini mah berarti tetapan untuk hasil kali kelarutan. Nah nanti di sini KSP beda dengan KC dan KP dulu di semester 1. Kalau KC dan KP mah itu kan yang dipakai itu dua ya, apa aja? Masih ingat? Gas sama aqueous ya. Sama aqueous kan. Nah ini untuk KSP itu adalah dipakai untuk, nah itu konstanta untuk zat-zat yang sifat larut atau solid. Berarti nanti makanya yang solid itu kan nggak masuk ya. Nah kita ambil contoh lah misalkan gini. Ada AgCl. Nah ini untuk KSP AgCl ini bentuknya solid ya. Oke coba. Ada yang bisa mengionkan? Yeah. Mengionkan AgCl itu apa ionnya? Ag plus Cl min. Oke, betul. Berarti, nah ionnya itu adalah Ag plus ditambah Cl. Ingat ya, untuk K itu berarti solidnya ini nanti nggak masuk ya. Yang dipakai itu berarti yang Ag plus dan yang Cl min aja. Oke, kita misalkan tadi bahwa kelarutan itu kan tadi S. Kita masukkan AgCl-nya misalkan adalah S. Berarti lihat koefisiennya kan sama. Ini satu, ini juga satu ya. Berarti Ag-nya S, Cl-nya juga S. Oke, sampai sini ngerti? S. Mengerti. Oke, sip ya. Nah, oke, berarti kan rumus K-nya atau konstantanya atau KSP-nya itu yang kita pakai kan tadi apa? Ag dan Cl. Sedangkan AgCl-nya memang enggak ya. Nah, berarti kita rumuskan gini. Ag plus dikali Cl. Ag plus dikali Cl min. Nah, betul ya. Berarti di sini koefisiennya satu, berarti pangkatnya nggak ada ya, satu. Udah tinggal kita masukkan aja. Ag-nya adalah S, kemudian Cl-nya juga S. Ya. Berarti masuk S kali S. Apa? S kali S apa? S kuadrat. Oke, betul. Kirain S kali S mah dingin ya. Ya, berarti di sini S kali S itu adalah S kuadrat. Nah, ya. Oke, kemudian kalau, nah ini S kuadrat. Oke, berarti rumusnya itu untuk yang AgCl, nah ini KSP itu rumusnya adalah S kuadrat. Gitu ya. Oke, sampai sini ngerti atau ada yang bingung? Ngerti. Oke, ngerti lah ya, gampang lah ya berarti ya. Nah, kimia emang gampang lah ya. Atau karena baru kedua. Amin. Oke, coba sekarang yang kedua. Coba lihat di sini. CaOH 2 kali, coba. Ada yang bisa nggak? Atau dionkan dulu? Ca plus tambah OH min. Ca2 plus. Oke, caranya nggak? OH min. 2. Betul, tips ya. Ada hebat-hebat lah. Nah, caranya gini sih ya. Ingat, Ca-nya ada berapa? Ada 1. OH-nya ada 2. Ada 2, berarti Ca-nya yang 2 plus gitu ya. Berarti OH-nya yang min 1. Tinggal kedepankan aja ya.
Oke, Iya. sampai sini ngerti? Berarti Iya. CA OH-nya apa tadi? S ya. Berarti CA plus S. 2 plusnya apa? S S. juga. OH minusnya berarti 2. 2S. 2S. Sehingga di sini rumus KSP-nya adalah Ca2 plus, berarti pangkat 1 koefisiennya ya. Kemudian OH-nya berarti pangkat 2, sesuai dengan gitu ya. Oke, tinggal kita S masukkan. kali 4S kuadrat. Pinter siapa itu? Mantap lah ya. S berarti dikali 4S kuadrat, sehingga rumusnya dapat 4S pangkat. 4S pangkat Oke, 3. so, sampai sini ada yang tanyakan dulu? Ngerti. Ngerti? Oke. Sudah. Oke, sebelum saya ke slide yang lain ya, coba mungkin ada yang mau nanyain atau mau di screenshot dulu boleh lah ya. Oke, udah? Nah, Oke, udah. Kalau udah berarti kita ke slide yang kedua. Nah, ini contoh berikutnya. Nah, sekarang melihat tuh ya ada angka-angkanya ya. Nomor 3. Nilai KSP dari 100 ml Fe2SO4 3 kali 0,01 M. Oke, ingat tadi 0,01 M berarti ini berperan sebagai apa tadi? mol. Oke, ya. Kelarutan. Ya, berarti kelarutannya. Jadi nanti S-nya kita ganti sama 0,01. Atau kita cari dulu lah ya. Fe2SO4 3 kali coba. Ionnya jadi apa? Ada yang tahu? Fe2 plus. Nah, berarti 2-nya ke depan kan? 3 plus. Nah, 2 iya, Fe3 dua plus. Fe3 Iya. plus 3S4 ditambah 3SO4 2. Oke. Nah, udah gitu sama kayak tadi masukin S, berarti ini apa-nya apa? 2S. SO4-nya 3S. 3S. Yes. Kemudian kita masukkan ke rumus Fe3 plus berarti pangkat 2. 4-nya berarti S pangkat kuadrat. pangkat 3. Berarti 2S kuadrat dikali 3S pangkat 3S pangkat 3. Oke, 2S kuadrat berapa? 4. 4S kuadrat. Kalau 3S pangkat 3 berapa? 9S. 9 apa 27? Pangkat 3. 27 ya. Nah, 27. berarti 4S pangkat 2 kali 27S pangkat 3. Coba ini Tiga. berapa berarti? 108S pangkat 5. Berarti tinggal kalikan 4 kali 27, 108 S pangkat 108. 5. Oke, nah udah gini mah tinggal dimasukin ya, ingat bahwa M itu adalah S ya, berarti 108. Nah M itu kan jadi 10 pangkat min 2 ya, maka S-nya 10 Iya. pangkat min 2 dipangkatkan 5. Jadi 108 dikali 10 pangkat min. 10 pangkat min 10. Nah ini sebenarnya gampangnya gini sih nanti ya. Nah, kelihatan ya, kalau misalkan 2 ion, ketika masuk dari 2 ion, Iya, ngerti. lihat ini koefisien ininya aja ya, dilihat di sini. Atau kalau misalkan kalian nanti males mengionkan, nah lihat tuh ininya. Ft ada 2 kan di sini, berarti artinya 2 ion. 4 ada 3, berarti 3 ion. Berarti 2 ditambah 3, sehingga dapat 5. Jadi nanti rumusnya adalah 108 pangkat 5. Ya. Kalau yang 2 ion, Iya. oke, nah ini ya, kalian bisa inilah. Jadi untuk gampangnya mah ini aja. Oke, jadi Oh iya. tidak mengionkan juga nggak apa-apa, asal nah kalian udah ngerti lah. Oke, seperti ini contoh yang nomor 4 gitu ya. Nah coba saya tanya, ionnya ada berapa? 6. 4. Hah? 6 apa 4? 4 ya, Oh, iya, Fe-nya ada 4. 1, OH-nya ada 3, sehingga kita OH-nya 3. ya 27S pangkat 4. 27S Nah, pangkat 4. gitu ya. Jadi KSP-nya rumusnya 27. 27S pangkat 4. Nilai KSP-nya kan udah ada. Berarti 2,7 kali 10 pangkat 15 gitu ya. Ini mah tulis lagi. Gitu ya. Iya. Nah, 27 kan, nah kita ganti lah ya. Jadi 27 kali 10 pangkat Min 16. 16. Nah, ya 27-nya coret ya. Coret. Trot kan gitu ya. Kayak udah gini Ya. gimanain berarti? Pindah ruas. Pindah ruas. Ada akarin ya. Oke, berarti jadi akar 4. Ngerti akar 4? Sama Karena ini dengan 4 ya, 10 min berarti 4. akar 4 dari 10. Berarti hasilnya adalah 4. 10 pangkat min 4. Udah beres belum? Belum. Belum ya, Belum. karena ada pertanyaannya 2. Yang ditanyakan pH. pH. Masih ingat pH itu gimana? Min log. Min, log, Min. H. Min. Ya.
Kalau POH berarti Min min log. log OH, OH min. Oh, Coba, min. menurut kalian ya, pakai pH langsung atau pakai POH dulu? PO. POH dulu, karena di sini OH min ya. OH. Nah, berarti OH min PH 3S sama dengan nggak dapat 10. 3S. Karena ini lihat OH-nya kan ada 3 iya. ya, berarti 3S. Masukin lagi ke sini. Berarti 3 kali 10 Kali pangkat 10 min pangkat min 4. Berarti 30 PO, pangkat min 4. POH min, berarti Min gimana? log 4-nya 3 ke kali depan 10 kan pangkat gitu min. ya. 4 Berarti min log 4 3. min log 3. Jadi pH-nya berarti 14 dikurangi 4 Kurangi 4 min log 4 min log 3. Berapa ini? 10 plus log 10 3. plus log 3. 10 plus log 3. Oke, coba. Sampai sini ada yang tanyakan dulu? Ngerti atau masih bingung? Ngerti. Oke, sip lah. Sok ada yang tanyakan dulu lah ini ya. Sebelum ke soal-soal selanjutnya atau ke subbab yang lain. Oke, mangga kalau yang udah ngerti boleh tinggal di screenshot dulu ya. Nah, kemudian kalau yang belum ngerti boleh ditanyakan dulu. Oke, udah? Sip? Sudah. Sip ya. Kimia emang gampang ya. Amin. 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 Menurut kalian kimia gampang nggak? Mudah. Mudah lah ya kimia. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini di KSP itu ada subbab selanjutnya. Nanti kita mudah-mudahan selalu lah belajar satu bab ya sekarang. Nah, kemudian mungkin pertemuan yang akan datangnya ke bab selanjutnya. Nah, ini ada yang disebut dengan pengaruh ion senama atau ion yang sama. Ngerti gak maksudnya? Sebelum saya lanjutkan dulu. Pengaruhnya ion yang sama. Maksud ion yang sama ngerti maksudnya? Oke, ada yang bisa nggak ini? Jadi ion yang sama tuh yang sama lah ya. Misalkan di sini ada Cl-, berarti nanti Cl-nya yang sama misalkan. Berarti ion Cl-. Kalau misalkan Na, berarti misalkan Na plus gitu ya. Nah, berarti Na-nya yang sama. Gitu ya, itu yang disebut dengan ion yang sama. Oke. Oke, kita ini kan ya, pengaruh ion yang sama itu gimana? Nah, nanti pengaruhnya itu akan memperkecil kelarutan ya. Apa tadi kan? Memperkecil kelarutan. Kelarutan itu apa tadi? Kelarutan itu adalah S-nya ya. Berarti nanti nilai S-nya kalau ada pengaruh ion yang sama itu akan lebih kecil daripada kelarutan dalam air. Oke, kita buktikan ya, misalkan ini langsung kayak dari dalam contoh misalkan langsung ini. Oke, lihat ini kan ada soalnya KSP dari MgOH 2 kali. Nah, itu sama dengan 4 kali 10 pangkat min 12. Nah, ini maka kelarutan MgOH, nah berarti di sana kelarutan MgOH berapa di sini ya? Sebentar ya, ini hapus dulu. Oke, ini kan kelarutan MgOH 2 kali dalam. Yang pertama dalam air, yang kedua dalam NaOH. Coba menurut kalian berarti kalau dalam air mah ini biasa lah ya. Kalau yang dalam NaOH berarti ada ion yang samanya kan. Coba ion yang samanya apa? OH. OH-nya. Nah, ini OH-nya ada yang sama. Oke, ingat ya, kita lihat jumlah ionnya kalau yang dalam air. Mg-nya ini ada berapa biji? Ada 1. OH-nya ada 2. Jumlah ionnya ada berapa? 3. Ada 3. Berarti ingat rumusnya jadi 4S pangkat 3. Oke, udah gitu masukin nilai KSP-nya. 4 kali 10 pangkat min 12. Berarti di sini 4S pangkat 3. Kemudian 4-nya kita coret ya. Coret gitu ya. Ya. Oke, berarti S-nya oke. Ada yang bisa dapat berapa S? 10 pangkat min 4. Pangkat min 4. Pinter lah ya. Iya, jadi S-nya itu dapat 10 pangkat min 4. Oke, pada ngerti semua dapat 10 pangkat min 4? Mengerti. Oke, sip gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, itu untuk yang dalam air. Dalam air mah gampang lah ya. Kalau dalam NaOH gimana? Nah, karena ini ada pengaruh ion yang sama, caranya langkah pertama ionkan dulu yang NaOH-nya. Berarti kalau misalkan kita ionkan akan jadi apa aja coba? Na plus tambah OH min. Ditambah OH min. min. Nah, itu ya. Nah, ini kan 0,1, berarti si NaOH-nya masukin 0,1. Karena lihat koefisiennya kan sama semuanya. Oh ya. Ya, sama. 0,1, oke. Nah, udah gini, nah si MgOH-nya juga sama. Kita ionkan, coba. Berarti MgOH kalau dionkan jadi apa?
MG12 MG2 ditambah Min. 2 2 OH min. berarti di sini yang samanya itu adalah yang nah ini ya OH minnya ya. Nah itu kan sama Ya. dengan OH min. Nah ingat tapi kalau di sini ya yang kalau walaupun ini koefisiennya 1, ini koefisiennya 2, yang dimasukkan tetap sama ya. 0,1. Jadi koefisien nggak ngaruh. Nah gitu. Ngerti nggak maksudnya? Berarti Nah, jadi di sini misalkan ada 5, di sini ada 0 apa 1 misalkan tetap aja yang masuknya 0,1. Oke? ya. Nah, itu yang samanya. Nah, kalau yang lainnya gimana? Nah, ini yang lainnya itu kan berarti di sini MG OH ya, ini MG. Itu balik lagi. Yang kayak tadi berarti pakai S. Nah, berarti ini S, ini juga S karena koefisiennya sama. Ya, sampai sini ngerti? Berarti Oke, udah gitu, berarti kita masukkan ke rumus KSP. Coba rumus KSP dari MgOH. Dia tahu OE udah keluar. Nah, ini apa berarti? Mg2 plus ditambah 2 OH min. Ya, KSP-nya udah ada ya. 4 kali 10 pangkat min 12. 12. Kemudian Mg-nya S. Nah, berarti ya, kemudian OH min-nya 0,1 atau 10 pangkat min 1. Berarti 0,1. pangkatan 2. Oke, ngerti sampai sini? Berarti udah gini tinggal dihitung ya. Oh, KSP-nya belum masukin angkanya. Berarti 4 kali 10 pangkat min 12. Kemudian di sini S. Kemudian yang satunya lagi 10 pangkat min 2. Deh. Ada yang bisa dicoret kan? Coret ya. 10. Jadi 10 pangkat min 10 ya. Jadi Iya. 4 kali 10 pangkat min 10. 10. Sudah beres? Udah ya. Kamu yang ditanyakan apa tadi? Kelarutan. Kan. Berarti Oh, iya. lihat kelarutannya yang dalam air mah 10 pangkat min 4, sedangkan yang dalam NaOH mah 4 kali 10 pangkat min 10. Oke, gedean mana? 4 kali 10 pangkat min 10. Nah, 4 kali 10 pangkat min 10 apa 10 pangkat min 4? 10 pangkat Min min 10. Nah, min 4. Min Jadi 10. ingat, kalau min itu makin gede makin Min 4. kecil ya. Kelarutan Nah, astaga. berarti artinya Ya. kelarutan air, nah itu Jadi lebih daripada kelarutan dalam NaOH. Jadi ingat ya, OH. kalau ada pengaruh ada ion yang samanya, berarti artinya, nah itu kelarutannya akan semakin kecil. Iya. kecil. Ngerti sampai sana? Iya. Sip, ya. Stop. Ada yang tanyakan dulu? Pengaruh ion yang sama bisa? Nanti kita akan ada latihannya ya. Ya. Oke, udah di screenshot? Udah. Oke, udah. Dah. Oke, lanjutin. Nah, sekarang yang subbab terakhir. Nah, ini ada pengendapan. Nah, untuk pengendapan berarti nanti zatnya itu ada yang bisa mengendap, ada yang enggak ya. Nah, itu ada syarat-syaratnya untuk mengendap. Nah, kalau misalkan si C lebih besar daripada KSP mengendap. Nah, kita itu apa? Ada yang tahu? Enggak ya, pada Tidak. belum pada belajar. Oke, bentar lah ya. Nanti gini pokoknya aturannya. Kalau KC lebih gede daripada KSP mengendap, kalau KC sama dengan berarti saat akan mengendap, kalau lebih kecil berarti belum atau akan mengendap. Udah. Nah ini bedanya, nah ini KC dengan KSP nanti cara ngitungnya mah sama aja ya. Jadi untuk hitung KC itu sama kayak ngitung KSP tadi. Gitu. Cuman, nah kalau di sini mah gini jadi dibandingin. Kalau KSP ini nanti ada diketahui di soal, ya. Kalau KC itu adalah sebenarnya KSP hasil hitungan. Oke, ngerti nggak maksudnya? Jadi yang KSP mah apa? Ada di soal, gitu ya. Kalau yang KC mah berarti hasil hitungan. Gitu ya. Oke. Nah, kita misalkan ya, contohnya langsung aja ke contoh. Nah, di sini kan ada apa aja? Ada 500 ml AgNO3 0,01 m. Kemudian dicampurkan dengan 500 ml HCl. Nah, ini 0,02 m. Kemudian bila KSP AgCl itu 10 pangkat min 5, maka sudah ada endapan atau belum? Coba. Nah, berarti kan kita lihat di sini, KSP-nya itu kan AgCl. Coba kira-kira, berarti ionnya itu perlu ion apa aja? Ion Ag dan ion AgCl. Cl. Ag-nya dapat dari mana? Dari AgNO3. Cl-nya dapat dari HCl. Berarti harus kita ionkan masing-masing jadi 3. Pertama, misalkan AgNO3 dulu. AgNO3 berarti kalau diionkan akan jadi apa ini?
AG Tahu? plus AG NO3 plus min. tambah NO3 NO3 min. Kalau tadi mah kan pakai SS ya. Nah ini mah enggak ya, ini ada M, ini ada volume. Ingat, kita cari mol dulu ya. Mol itu adalah M dikali Pi Dikali ya. volume. Nah berarti di sini. Ngerti dapat 5 enggak? Ngerti ya? Nah ini berarti kan 0,01 dikali 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 500. 500. Berarti kan kalau dikali mah sebenarnya gampang ya. Tinggal coret ini nolnya kan 1, ini juga 1 gitu ya. Ini 1 coret, ini 1 berarti 0,1 kali berarti 1 kali 5 berarti 5. Ini kan sama nanti. Berarti nolnya coret karena sama-sama ada 2. Berarti ini coret juga, ini coret juga. Jadi berapa tak kalau yang HCl? Nah, 10. Betul ya. Berarti untuk HCl 10 milimol. nah ini akan muncul jadi 10 milimol. Milimol. Ngerti? Ngerti. Oke. Nah, sedangkan yang kita ketahui itu kan tadi KSP AgCl, makanya kita keluarkan AgCl-nya. Ionnya apa? Ag plus Cl min. Cl min. Nah, Ag-nya itu kan dari mana berarti Ag-nya? Nah, dari sini ya. NO3. Nah, berarti ini kan 5 ya. Ya, Kemudian 5. Cl-nya itu adalah 10. Nah, kalau ada koefisien nanti ingat ya, tidak ngaruh ya. Kayak tadi Ya. ya. Berarti Ag-nya 5, Cl-nya 10. Oke, berarti nilai QC-nya, nah itu rumusnya sama kayak KSP. Berarti Ag plus dan Cl min. Ingat ya, bahwa ada kalau tanda gini itu artinya apa? Konsentrasi. Atau molaritas itu kan rumusnya. Tadi masih ingat awal-awal apa rumus molaritas? Mol per volume. Mol per volume. Mol per berarti M itu adalah mol per volume ya, atau M dibagi Pi gitu ya. Nah, ini kan. Nah, berarti kita masukin di sini. Berarti M-nya adalah 5. Nah, ini ya, Pi-nya tambahin 500 ditambah 500. Jadi 1000 ya. Nah, berarti, nah kemudian yang Cl-nya itu kan 10. Berarti 10 dibagi juga sama 1000. 5 dibagi 1000 berapa? 5 kali 10 250. ya. Nah, kemudian 2500. oke, ngerti dapat itu semuanya? Nah, berarti ini mah kan tinggal dicoret ya sebenarnya ya, ini coret, ini 1 ya. Makanya jadi 10 pangkat min 2. Oke, kita kalikan. Jadi 5 kali 10 pangkat min 5. Min 5, ya betul. Coba, menurut kalian, kita bandingkan dengan nilai KSP ini. Kira-kira lebih gede apa lebih kecil? Lebih sama dengan lebih gede ya. Ada angka 5-nya di depan ya, ingat tuh. Iya. Nah, ini mah nggak ada. Kalau nggak ada itu artinya apa? 1 ya. Berarti ini mah 5, ini mah 1. Berarti kan jadi KC lebih besar dari QC lebih besar daripada KSP. Atau berarti sudah mengendap. Mengendap. Ngerti? Bisa? Ngerti. Om. Ya, kalau ada yang tanyakan nggak? Enggak? Oke, materi udah beres. Gampang lah ya, kimia ini gampang ya. Oke, berarti sekarang, nah karena materi udah beres dan nggak ada yang tanyakan, saya yang nanya ya. Siapin punya kertas kan? Atau buku atau apa? Ya Om. Oke, siapin kertas sama pulpennya. Nanti kita adakan untuk soal. Coba. Nah, saya kasih nanti untuk latihan soal. Sekarang ini beberapa menit ya. Kerjain ya. Soal UM-UGM 2013. Gampang Mbak, tidak akan susah. Oke, coba kerjakan dulu lah ya. Saya kasih waktu 5 menit ya untuk ngerjain. Ada sambil ngerjain, ada yang bingung apa dulu langkah-langkahnya. Nah, langkahnya itu pH dulu ya ini Mbak ya. Nah, ini pH-nya kan 12. Berarti kalau pH-nya 12 dirubah jadi apa berarti? HP. Nah, berarti dirubah menjadi OH- dulu apa pOH dulu ya? pOH. Jadi pOH-nya berapa? 2. 2. Berarti konsentrasi OH-nya 10 pangkat min 2. oh iya, betul. Nah, udah gitu tinggal dimasukin, coba, bisa. Ini berarti sama kayak soal yang pengaruh ion yang sama, ya.
Udah? Bisa? Atau udah ada yang dapat belum? Enggak bisa ditemuin gitu. Jawabannya apa? A, B, C, D, apa E? Jawabannya Belum bisa belum? Oke, udah dapat? 4 kali 10. 4 kali 10 berapa? C. Pangkat min? 8. Wih, hebat, Oh. mantap. Siapa itu namanya? Kelihatan barusan kedengeran suaranya doang. Kali Pak. Alisa, hebat Alisa. Oke, pada ngerti nggak dapat E? Oke, nah ini jawabannya ya. Itu 4 kali 10 pangkat min 8. Ada yang bingung nggak? Kalau bingung, kenapa saya ini ya? Nah, itu dapat 4 kali 10 pangkat min. Nah, ini ya. Kita ini kan. Maaf ya, ada yang salah. Nah, ininya halamannya nomor 1. Oke, ada yang, nah ini caranya langkahnya gini kan, seperti yang saya tadi obrolkan. Nah, ini Ya. pH dulu ya. pH ini kan 12, berarti kita rubah pOH-nya dulu. Kenapa harus dirubah pOH? Karena ini MOH 2 kali. Nah, oh ini mah Mg ya, harusnya Mg aja lah ya, nggak apa-apa. Nah, ini berarti M atau Mg lah ya. Nah, ini berarti, nah jadi dapat 2 ya. Dapat 2 itu dari 14 dikurangi 12. Ingat 12. kalau yang ini berarti ke ataskan aja ya. Jadi 10 pangkat min 2. Dua. Nah, OH min itu 10 pangkat min 2. Berarti kan masukin ke sini. 10 pangkat min 2. Gitu ya. Nah, jadi masuk aja. Nah, udah gitu. Nah, berarti, nah karena ini kan sama gitu ya OH-nya. Berarti maka masukkan ke sini. Nah, udah gitu masukin ke rumus. Rumus KFW itu kan adalah Mg2 plus yang ini ya. Dikali konsentrasi OH. OH min pangkat 2. Nah, berarti KFW-nya udah ada. 4 kali 10 pangkat min 12. Sedangkan Mg-nya adalah S. Kemudian OH min-nya adalah 10 pangkat min 2. Berarti kuadratin. Jadi 10 pangkat min 4. Ya. Tinggal ini coret aja ya. Nah, itu kan dikurangi ya. Berarti 12 dikurangi 8. Salah. 12 dikurangi 4 jadi 8. 8. Oke, ngerti? Ada yang bingung nggak? Kalau ada yang bingung boleh nanya. Tidak, Om. Oke, tidak. Oke, kalau enggak, coba lanjutin. Soal yang nomor 2. Coba dulu ya, kerjain dulu. Ya. Simak UI 2016 ya, secara rampang kimia mah ya. Alhamdulillah. Oke, ada yang bisa? Ada yang dari sebelum? Coba, apa dulu yang harus dicari? Ada yang tahu? Molarnya dulu ya, atau mol, tapi molar ya.
Berarti, nah untuk ini kayak gini ya. Berarti langkah pertama kita cari molarnya dulu. Kenapa? Karena molarnya kan belum ada ya. Nah berarti di sini gram. Ingat ini rumusnya gimana? Gram dibagi mr gitu ya. Dikali 1000 dibagi volumenya dalam keadaan mililiter. Nah berarti di sini makanya, nah kita dapat. Nah ini ya. Berarti ini gramnya. Kemudian yang ini adalah MR-nya. MR-nya ngerti nggak dapat 78? Nggak ngerti ya. Berarti kan CA-nya 40, F-nya ada 2 kan. Berarti 2 dikali 2. Ini ya, jadi 38. Makanya 40 tambah 38. Jadi dapat 78. Kemudian, oke, volumenya kan ini 10. Makanya kita masukkan ini 10. Ya, udah gini mah tinggal dicoret aja ya. Nolnya coret, kok gitu ya. Kemudian ini 1,56 dibagi 78 dapat 0,02. 10 pangkat 4-nya turunkan, ini 100. Berarti kan caranya gampang ya. Ini coret 2 nih, 0-nya. Nah ini coret 3. Nah makanya dapat 2 kali 10 pangkat min 4. Nah lihat ini jumlah ionnya kan Ca-nya 1, F-nya 2. Berarti jumlah ionnya 3. Sehingga dapat rumus ini. 4S pangkat 3. Nah, S-nya kan M. Nah, berarti 4 dikali 4 kali 10 pangkat min M. 2 kali 10 pangkat kan 3. Berarti 4-nya turun. 2 pangkat 3 itu berarti 8 ya. Berarti 2 kali 2 kali 2 kan. Ini 10 pangkat 4 dipangkatkan 3. Sama aja dengan dikali ya. Berarti 4 kali 3. Jadi 10 pangkat min 12. Oke? 4 kali 8, 32. Ini tetap 10 pangkat atau bisa kita rubah jadi 3,2 kali 10 pangkat min 2. Berarti jawabannya adalah 3 kali 3 minggu. Oke, ngerti? Ngerti. Kita lah ya. Soal apa simak juga gitu lah ya, nggak ngasih satu saya. Oke, lanjutin coba. Nah, sekarang yang ini ya. Simak juga masih 2012. Coba, pada pH berapa larutan harus diatur agar dapat mengendapkan 1/4 mol Al3 plus 0,01. Diketahui KSA-LOH 2,5 kali 10 pangkat 33. Oke, kerjain dulu mau? Coba ya, kerjain dulu lah ya. Nah, episode tambahannya itu bukan itu yang base-nya gini, bukan kakak gini. Yang episode tambahannya Yang batch-nya mana? Subtitlenya apa? itunya filmnya bisa di-download. Ada yang bisa? Isinya apa? A, B, apa C? Apa D? Halo? Ya, atau kita bahas lah ya. Nah, ini isinya apa? Isinya 4. Oke, 4 dapat dari mana? Caranya gini dulu. Nah, di sini kan ada 1/4 ya. 1/4 mol Al3 plus 0,01. Berarti karena ini 1/4, berarti kan kita gunakan 1/4-nya ya. 1/4 itu sama aja dengan 0,25. Jadi ya dapat ini ya. Kemudian berarti 1/4-nya kalikan dengan 0,01. Nah, ada yang ini. Berarti kan dapat 0,025. Atau kalau dibentuk ini kan berarti sama aja dengan 2,5 ya 3 kali kan 1, 2, 3 kali 10 pangkat min 3. Oke, ngerti sampai sini? Nah kemudian kita masukkan karena ini adalah Al
3 plus berarti masuknya ke sini ya, ke si AL 3 plus juga kan. Nah, berarti di sini AL 3 plusnya adalah 2,5 dikali 10 pangkat min 3. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan pH ya. Kalau pH itu kan ada kemungkinan OH min gitu ya, ada kemungkinan H plus. Tapi biasanya kalau di KSP pasti OH min sebenarnya. Nah, berarti di sini OH min nanti kita cari dulu gitu ya. Rumus KSP-nya berarti di sini kan AL 3 plus berarti dikali OH min pangkat 3 karena koefisiennya 3. Berarti AL 3 plusnya ini masukin. Nah, ini jadi 2,5 kali 10 pangkat min 3. Ya. Terus KSP-nya juga sama dari sini ya, masukin. Berarti 2,5 dikali 10 pangkat min 3. Nah, udah gini mah berarti kita cari si OH min-nya. Nah, tinggal ada yang bisa dicoret kan? Nah, ini 2,5-nya coret ya. Nah, coret gitu kan. Terus 10 pangkat min 3 juga coret dengan ini. Jadi 10 pangkat min 30 ya. Nah, gitu. Nah, 10 pangkat min 30 ini kan OH min-nya itu adalah pangkat 3. 30. Akarkan ya, ini jadi 10. Oke, ngerti? Berarti kan tinggal 30 dibagi 3 ya, dapat 10. Karena OH min-nya 10 pangkat min 10, jadi dapat 10. Jadi pH-nya dapat 4. Oke, Iya. ngerti? Sok, ada yang ditanyakan dulu? Pak. Bisa ya? Ya. Oke, sip lah ya kalau udah bisa. Nah, udah habis ya. Nah, berarti untuk materi hari ini, nah itu udah beres. Nah, tapi sebelum saya tutup, nah coba mungkin ada yang ditanyakan dulu ya? Atau ada yang belum ngerti, boleh nanya dulu. Oke, kalau ada enggak? Nah, enggak, sok saya kasih waktu lah ya. Kalau ada yang mau nanya, misalkan yang mana yang ngerasa ketinggalan. Kenapa udah ada yang ngantuk sih? Biasanya tidur jam segini ya. Bentar, Bang. Oke, kalau nggak ada ini berarti untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Nah, mudah-mudahan berarti dari pertemuan ini kalian bisa jadi nanti jadi bisa gitu ya. Walaupun misalkan di sekolah bisa belajar gitu ya, berarti dengan adanya bimbel sekarang walaupun ketemu gitu ya, ketemunya cuma lewat Zoom. Nah, itu mudah-mudahan ini akan menjadi, nah itu intinya mah kalian jadi ngerti lah ya. Nah, jadi ketika pas nanti misalkan kalian ada yang ikutan SBM gitu ya, ikutan SIMAK UI atau ikutan apapun, nah itu untuk ujian-ujian, jadi nanti walaupun kalau nggak belajar tapi sekarang nggak belajar. Oke, tapi sebelum itu juga, nah saya ingetin ya, nanti akan saya share, nah itu beberapa soal. Nah, kalau sekitar 4 lah, nggak terlalu banyak. Itu soalnya sama soal kayak UTBK atau SBMPTN, kemudian SIMAK atau apa yang itu ada 4 ya nanti untuk soal mandirinya. Dan nah cobalah kalian kerjakan ya soal-soal itu. Kalau nggak bisa, kalian nanti boleh nanya baik via grup, bagusnya di grup sih ya. Tapi yang kalau misalkan agak malu atau ini bisa juga ke saya ya. Tapi misalkan gini Om, saya ada tugas di sekolah, atau misalkan ada yang nggak ngerti, tapi bukan soal yang Om share gitu ya. Boleh nggak nanya? Boleh, gitu ya. Kalau kalian misalkan ada tugas, atau misalkan kalian lagi belajar, lihat di buku, ada soal yang nggak ngerti, itu share aja ya ke grup. Nanti insya Allah saya jawab. Oke? Ada di ini dulu. Itu untuk ininya, berarti, nah untuk pertemuan sekarang, Ya, Bang. Ini ya. Oke, jangan segan ya untuk nanya ya. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya